Hello gengs, kali ini gue akan merangkum salah satu film terbaik sepanjang masa, yaitu Shawshank Redemption. Film ini sendiri dirilis pada tahun 1994, yang merupakan adaptasi dari novel dengan judul yang sama. Hingga saat ini, di tahun 2020, Shawshank Redemption masih merupakan salah satu film terbaik dengan rating tertinggi sepanjang masa. Lah, kok bisa, Min? Ya, jawabannya akan terlihat terang benderang kalau lo udah nonton film ini. Dan kali ini gua akan merangkumnya dengan durasi sesingkat-singkatnya. Film ini sendiri berpusat pada Andy Dufresne, mantan wakil direktur bank yang dipenjara seumur hidup karena diduga membunuh istri dan juga temannya. Hal tersebut ia lakukan karena mereka berselingkuh. Tapi Andy sama sekali tidak mengakuinya. Dan karena kurangnya alibi dan juga bukti yang kuat, Andy akhirnya tetap harus berakhir di penjara Shawshank. Dan kehidupannya pun berubah 180 derajat saat masuk penjara. Kehidupan awalnya di dalam penjara sangatlah keras. Bahkan ia menjadi target kelompok yang disebut Sisters, karena salah satu dari mereka sangat menyukai Andy. Maksudnya suka sesama jenis, Min? Ya. Tapi karena Andy menolak, dia selalu melawan dan selalu berakhir dengan babak belur. Red merupakan salah satu narapidana senior yang pertama kali diajak bicara oleh Andy. Red dikenal bisa membawa atau menyediakan apapun. Andy pun memintanya untuk mencarikan sebuah palu kecil. Red pun bertanya, untuk apa palu tersebut? Andy pun menjawab, dulunya ia adalah penggali batu. Ia ingin menghabiskan hari-harinya untuk mengukir batu sebagai sebuah hobi. Red pun menyetujuinya, tentu saja dengan bayaran yang agak mahal. Di lain sisi, hari-hari Andy selalu dihantui oleh The Sister, tapi semua itu berubah saat mereka menjadi relawan dalam sebuah proyek. Hal tersebut bermula saat Andy mendengar Byron, salah satu sipir, mengeluh tentang pajak yang harus ia bayar. Andy pun mendatanginya. Awalnya Andy ditolak, bahkan sampai hampir diancam dan ingin dibunuh oleh Byron. Setelah mendengar penjelasan Andy, Byron pun mengiyakan usulannya. Tentu saja usulan tersebut tidaklah gratis. Andy meminta dispensasi berupa bir untuk para napi lainnya yang sedang bekerja. Setelah kejadian itu, kehidupan Andy pun berubah. Para napi lainnya termasuk Red jadi lebih dekat dengannya. Dan saat menonton sebuah film, Ya, semacam layar tancap gitulah. Andy meminta Red untuk mencarikan poster Rita, pemeran wanita di film tersebut. Red pun menyanggupinya. Di sisi lain, nasib The Sister yang mengganggu Andy pun berubah. Karena mereka yang masih mengganggu Andy, salah satu dari mereka dihajar oleh sipir yang dibantu oleh Andy. Bahkan sampai ia tidak bisa berjalan. Dan setelah itu, The Sister tidak berani lagi mengganggu Andy. Hari demi hari pun berjalan, dan tibalah saat penggeledahan atau razia kamar napi yang dilakukan langsung oleh kepala sipir Shawshank, Norton. Itulah namanya. Dia langsung datang untuk menemui Andy sambil melakukan pemeriksaan. Setelah kejadian itu, Andy pun dipanggil ke kantor Norton. Dan karena mendengar dari Byron tentang kehebatan Andy dalam menghindari pajak, Norton pun memperkerjakannya untuk mengatur keuangan yang ia dapat secara tidak hadal, seperti suap dan juga korupsi. Andy pun dipindahkan dari laundry ke perpustakaan, dan di sana ia bekerja dengan Brock, lelaki tua yang sudah lama mendekam di Shawshank. Melihat perpustakaan yang berantakan, Andy pun berencana untuk merenovasinya. Awalnya Andy meminta anggaran renovasi perpustakaan kepada Norton, tapi tentu saja ia menolaknya. Andy pun menggunakan cara lain. Ia mengirimkan surat seminggu sekali kepada Dewan Negara untuk mendapatkan anggaran. Setelah sekian lama, Dewan Negara pun memberinya $200. Tentu saja itu jumlah yang tidak seberapa. Andy pun menambah kiriman suratnya jadi 2 kali seminggu. Dan akhirnya Dewan Negara pun memberinya $500 untuk membungkamnya. Dan dengan berbagai cara lain, Andy juga mengumpulkan buku dari berbagai tempat. Perpustakaan Bob Brock pun berubah menjadi perpustakaan terbaik di New England. Tapi sebelum itu semua, Brock, si pria tua yang bekerja bersama Andy di penjara, mendengar kabar bahwa ia akan bebas. Tapi ia malah mengancam salah satu napi. Ia tidak ingin dibebaskan karena sudah merasa nyaman tinggal di penjara. Tapi karena bujukan dari Andy, Brock pun melepaskan salah satu napi tersebut. Pada akhirnya Brock pun bebas. Tapi sayangnya karena tidak bisa mengikuti kehidupan di dunia luar, ia mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Di sisi lain, para sipir yang bekerja di Shawshank berkonsultasi kepada Andy agar terbebas dari pajak. Andy selalu mengurus dan mengakali semua hal yang berkaitan dengan pajak kepada seluruh
sipir yang berada di Shawshank. Hal itu selalu ia lakukan dari tahun ke tahun. Tahun demi tahun pun terus berlalu. Andy masih sibuk mengurus uang kotor yang didapat oleh Norton. Red pun sempat bertanya kepada Andy, bagaimana jika perbuatannya ketahuan? Tentu saja si kepala sipir bisa berakhir di penjara. Andy pun menjawab, tenang saja, jika hal tersebut terjadi maka yang disalahkanlah bukan dia ataupun kepala sipir, tapi itu adalah Randall Stephen. Red pun bertanya, siapa dia? Andy berkata, dia adalah orang yang tak berwujud, yang memiliki rekening tersebut. Bahkan ia memiliki kartu kelahiran dan juga SIM. Red pun jadi lebih kagum kepada Andy. Andy pun berkata sambil tersenyum. Lucunya, di luar aku adalah orang yang jujur dan baik, tapi saat masuk penjara, aku menjadi seorang penjahat. Waktu pun terus berlalu dan napi baru pun tiba, dan salah satunya adalah Mr. Rock and Roll. Begitulah semua orang memanggilnya karena ia selalu banyak bicara. Andy dan napi lainnya pun mulai menyukainya. Ia bahkan meminta Andy untuk mengajarinya agar ia bisa mengikuti ujian kesetaraan SMA. Andy pun mengajarinya hingga suatu hari Mr. Rock and Roll bertanya tentang alasan Andy masuk penjara kepada Red. Suatu hal yang tak terduga pun terjadi. Ternyata saat di penjara sebelumnya, ia pernah bertemu dengan napi yang mengaku menjebak seorang bankir atas tuduhan pembunuhan atas istri dan juga sahabatnya. Dan ternyata itu adalah kasus Andy. Mendengar hal tersebut, Andy pun menemui Norton. Tapi sayangnya Norton tidak mau mendengarnya. Andy pun berontak dan berakhir di ruang isolasi. Di sisi lain, Norton pun menemui Mr. Rock and Roll di luar penjara. Tapi ternyata pada akhirnya ia ditembak mati untuk membungkamnya. Norton pun lalu menemui Andy dan berkata jika temannya sudah mati karena mencoba kabur dari penjara. Andy pun keluar dari lubang isolasi dan Norton pun berkata jika ia harus kembali ke kegiatan sehari-harinya dan jangan memikirkan hal tersebut lagi. Di sisi lain, Andy pun menyesal karena keegoisannya lah temannya mati terbunuh. Tentu saja ia tahu kalau ia mati dibunuh untuk membungkamnya. Dan Andy pun berkata pada Red, jika kau keluar nanti, berjanjilah untuk menemukan suatu tempat. Saat Red makan dengan napi lainnya, salah satu napi bercerita jika Andy meminta sebuah napi. Napi lainnya pun berpikiran negatif. Ia takut jika Andy mengakhiri hidupnya seperti Brock karena putus asa dan merasa bersalah. Di sisi lain, Andy baru saja menyelesaikan tugasnya di ruangan Norton. Saat kembali ke selnya, Red melihatnya dengan keadaan gelisah. Ia takut jika malam itu Andy akan bunuh diri. Ditambah lagi adanya suara petir dan juga hujan membuat Red semakin gelisah. Keesokan harinya, setelah saat absen, Andy tak kunjung keluar dari selnya. Penjaga pun mulai kesal dan menghampirinya. Dan tanpa diduga, Andy tidak ada di dalam sel tersebut. Maksudnya hilang, Min? Ya, dia menghilang. Alarm pun berbunyi dan Norton pun menghampiri sel Andy. Dia terlihat marah. Bagaimana bisa orang yang tadi malam hadir saat absen pagi harinya menghilang? Ia pun memanggil Red. Red pun berkata jika ia tidak tahu. Dengan kondisi marah, Norton pun melempar beberapa batu yang ada di ruangan Andy. Dan ternyata salah satu batu tersebut terlempar ke arah poster besar yang ada di kamar Andy. Dan alangkah kagetnya Norton melihat jika ternyata di belakang poster tersebut ada lubang yang sangat besar. Artinya Andy sudah melarikan diri. Para tim pencari pun mulai mencarinya. Tapi yang mereka temukan hanyalah baju dan palu yang Andy gunakan. Jadi begini ceritanya. Awalnya, palu yang ia dapatkan dari Red, ia gunakan untuk mengukir namanya di tembok. Dan ternyata tembok tersebut rapuh. Jadi selama itu, Andy selalu menghancurkan sedikit demi sedikit tembok tersebut kurang lebih 20 tahun setiap malamnya. Dan begitulah lubang tersebut terbentuk. Nah, setelah melewati lubang tersebut, Andy menghancurkan saluran pembuangannya dengan sebuah batu. Karena saat itu bertepatan dengan hujan dan juga petir, suaranya pun tersamarkan. Dan setelah itu, Andy masuk ke saluran tersebut dan merangkak sejauh 500 yard atau setengah mil. Yang lebih parahnya lagi, ia harus menahan bau yang luar biasa dari saluran tersebut. Keesokan harinya, Andy pun mendatangi bank untuk mengambil uang atas nama Randall
Idol Stephen, akun hantu yang ia buat untuk menyembunyikan uang kotor Norton. Dan saat ia kabur, ia juga membawa bukti jika di penjara Shawshank terjadi pembunuhan dan skandal korupsi. Ia meminta pegawai bank untuk mengirimkan surat tersebut, dan ternyata surat tersebut dikirim ke salah satu kantor berita yang berada di Portland. Lihat kiriman tersebut, berita eksklusif tentang pembunuhan dan korupsi di Shawshank pun beredar. Melihat hal tersebut, Norton pun merasa gila. Saat mengecek berangkasnya, ternyata buku besarnya pun sudah ditukar oleh Andy. Dan para polisi dan media pun tiba. Saat mendengar suara sirene polisi di luar ruangannya, Norton pun mengambil pistol dari lacinya. Awalnya, para polisi menangkap Byron. Selanjutnya, mereka mendatangi ruangan Norton. Tapi ruangan tersebut sudah dikunci. Dan dengan pikiran kacau, Norton pun lebih memilih untuk bunuh diri dibanding harus mendekam di sel. Waktu pun berlalu, Red pun menerima sebuah surat. Melihat alamatnya, ia tahu jika yang mengirim surat tersebut adalah Andy. Karena alamat tersebut adalah alamat yang diceritakan oleh Andy. Dan akhirnya, waktu pembebasan Red pun tiba. Awalnya ia hanya melanjutkan kehidupannya dengan membosankan. Tapi ia lalu ingat tentang janjinya kepada Andy. Jika sudah bebas nanti, ia harus mendatangi suatu tempat. Lalu ia pun mencari tempat tersebut. Saat menemukannya, ia menemukan sebuah kotak. Di dalamnya berisi surat dan juga uang. Red pun membacanya. Dan tanpa ragu-ragu lagi, Red pun pergi ke kota yang pernah disebutkan oleh Andy. Dan akhirnya Red pun pergi dan bertemu dengan Andy. Tamat. Ya, gimana? Seru kan? Kalau masih penasaran, bisa kalian tonton lagi kok. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga menghibur, dan kalau mau request bisa tulis di kolom komentar. Ketemu lagi di next video. Dadah!